ada di usus terapi itu apa? Nah itu salah satunya titik 6 istimewa atau titik nawawadatala. Tapi saya akan meng-sharingkan yang namanya yang lebih dasar lagi. Salah satunya yaitu Rasa. yang kita perlu ketahui yaitu adalah Rasa jasa. kultur atau Rasa jasa. Rasa jiwa. Rasa jasa, rasa jiwa ini kita harus tentukan ya. Kita menentukan keluhan si pasien, kita mengetahui akar masalah keluhan dari apa? 4 pola ya. Kita ketahui karena 4 pola itu akar masalah, kita ketahui dengan menggunakan raksa jasa. Salah satunya ini contohnya ya. Agak petakannya. Nah, kita ketahui ketika pas raksa jasad itu kita ketahui zona titik sarafnya. Kadang ada yang tidak tahu ya atau belum tahu bagian luar atau bagian dalam itu bagian mana gitu kan ya. Nah, kalau di jempol itu ada titik apa? Paru-paru ya. Titik paru-paru itu bagian luar atau bagian dalam? Luar. Titiknya lebih bagian dalam, Mas. Oh, dalam. Sini ya. Lebih bagian dalam. Di sini. Jadi titik zonanya di sini di bawah. Di bawah kuku, bukan di sampingnya ya. Di bawah kuku. Jadi pas raksa jasad itu kita ketahui, kita harus mengetahui zona sarafnya itu sebelah mana. Jangan ketika di visionetik sebelah bagian sini itu nggak bakalan ada respon, nggak bakalan kita ketahui karena sarafnya itu ada di bagian dalam. Yang kedua yaitu sama di bagian dalamnya di sini titik zonanya. Dan yang ketiga selaput jantung yaitu di sini. Trik pemanas yang atau diafragma ya itu di bagian luar. Nah, kalau di kelingking itu ada zona atau saraf menghantarkan saraf ke jantung dan Usus kecil. Jadi bagian luar dan dalam. Nah, ketika kita visionetik itu kita mengetahui keluhan. Nah ini paru, UB, ini jantung, selaput jantung ya. Ini diafragma atau trik pemanas. Ini jantung, baru usus kecil. Nah, kita ketahui ya, ini kan untuk menentukan sakit di paru-paru. Tapi kita ketahui itu sakit paru-parunya itu sebelah mana. Jadi di zona paru-paru itu kan ada bronchus, ada broncholius, dan alveolus. Nah, di zona bagian bronchus ini zona sebelah sini. Ini bronchus. Karena kita ketahui ketika kita visionetik itu kan ada yang di sininya sakit, ada yang di sininya enggak. Pernah nggak melakukan raksa jasad itu di sini sakit, di sini enggak, di sini sakit, di sini enggak, kan? Pernah belum? Pernah enggak? Pernah. Pernah. Nah, itu kita tentukan akar masalahnya. Ketika sakit di bagian ujungnya, berarti bermasalah di paru-parunya itu adalah di bagian bronchusnya yang bermasalah. Nah, bagian tengah di sini itu ada yang namanya broncholius ya. Broncholius. Nah, di paling ujung di sini ada yang namanya alveolus. Nah,
Jadi ketika kita fisiodetek itu pas raksa jasad, ketika raksa jasad misalnya, oh paru-parunya, tapi kita ketahui paru-parunya sebelah mana gitu, bagian mana gitu kan. Kalau saya mah gitu atau dulu ya rekan-rekan suka menspesifikasikan paru-paru aja gitu. Tapi kalau kita ketahui ini bagian batang, di bronkus itu bagian batangnya, dan di sini bagian antara bronkus dan paru-parunya itu broncholius ya. Alveolus itu lebih di bagian dalam, lebih di bagian dalamnya. Nah, makanya ketika raksa jasad itu pernah nggak beda-beda gitu rasanya, di sini sakit, di sini enggak, kadang di sininya enggak, di ujungnya yang sakit. Nah, kita ketahui organnya gitu ya. Yang kedua, titik apa? Yang kedua, usus besar. Nah, usus besar itu kita juga ketahui bagian ujung. Kan istilah di gus-gus itu kan suka ada materi yang ujung, tengah, ujung. Sama ini juga ujung, tengah, ujung. Di sini ada yang namanya ascender ya. Nah, jadi ascender itu usus besar bagian kanan ya. Jadi ketika sakitnya di ujung, berarti sering sakit pinggang di bagian kanan. Jadi karena yang bermasalahnya di seputar usus besar bagian ascender ya. Ketika fisiodetek paling ujung, yang paling tengah itu trapezium ya, di sini. Nah, trapezium, makanya yang suka kembung ya, yang suka nyeri di ulu hati, nah itu akar masalahnya di trapezium. Kita ketahui dari raksa jasad di sini, berarti yang sakitnya bagian tengah atau bagian trapeziumnya. Yang ujung bawah di sini ada descendent ya. Nah, kita ketahui akar masalah si pasien itu secara rinci. Ketika fisiodetek itu jangan, oh ini mau usus besarnya yang bermasalah, tapi kan usus besar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada ascendent, descendent, trapezium. Terus lanjut yang ketiga, di sini di ujung selaput jantung itu ada apa? Ada yang tahu? Kalau nggak salah, mohon maaf ya kalau udah nggak salah, di sini ada atrium kalau nggak salah ya. Nah, di sini bagian atriumnya. Terus bagian tengah itu adalah katup jantung ya. Katup jantung. Jadi bagian tengah itu katup jantung. Jadi selaput kan, ini selaput jantung kan ya. Nah, ini bagian atriumnya, dan di sini di tengah bagian katup jantung, dan paling ujung yang di dalam ini vertikal ya. Nah, di situ bagian vertikal. Kalau dicatat enggak. Kalau selanjutnya yaitu di diafragma ya. Diafragma itu ini bagian atas, ini bagian tengah, ini bagian bawah. Jadi bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Jadi di sini kita fisiodetek itu bagian tengah, bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Ya, paham kan? Paham segini? Jadi ketika pas raksa jasad, kebanyakan pas raksa jasad di diafragma itu paling sakit di 90% ya. Ketika kita fisiodetek PCL, kebanyakan di diafragma itu paling sakit. Tapi paling sakitnya kita ketahui bagian ujung atau tengah atau ujung. Nah, selanjutnya sama di sini jantung adalah seperti yang tadi selaput jantung, ini adalah atrium. Di sini ada katup jantung. Di sini ada vertikal. Kalau jantung sama selaput jantung ya, zonanya. Nah,
Usus kecil. Di usus kecil ada yang udah tahu? Belum. Lupa. Saya kira lupa usus kecil. Di sini ada yang namanya Yeli, Yelium, ya, Yelium. Yelium. Yang tengah? Hah? Jejenum, ya. Lintas Arab al. Oh, pakai kapal api. Yang ujung? Duodenum. Nah, ini secara pasti alam ya. Secara pasti alamnya ini, makanya ketika PCDTEK itu kita ketahui akar masalahnya, zonanya. Jadi betul Bayun. Jadi kita ketahui ya, ada yang sudah lebih paham dari ini. Tehaninya luar biasa. Nah, bukan di Bayun apa? Seputar ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan seputar ini? Ya? Ininya kayak di sini misalnya tuh yang paru, kalau berembus keluhannya seperti apa, kalau yang tengah seperti apa, beda-beda gak itu? Kalau keluhannya, kalau seputar paru-paru kan lebih dari spesifik pernapasan ya. Pernapasan kan suka ada apa? Ketika pas raksa jasad, dan juga kan ada pelajaran algoritma ya, diajarkan algoritma itu secara apa? Secara pernapasannya ya, ya. Jadi secara pas kita periksa itu suruh atur napas dulu, apa napasnya panjang atau apa sih gitu kan? Kita cek dari situ. Beda-beda gak antara yang tengah, ujung sama ujung? Paling beda-bedanya sakitnya. Kalau untuk keluhannya sama mungkin keluhannya. Terus untuk praktek bisa praktek gak? Nah, ini kalau untuk praktek buat siapa mau ke depan praktek? Oh enggak, sama. Praktek raksa jasad ya. Soalnya musik ini jadi